Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa lagi di hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, revolusi dunia, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yakni habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya kita memperbanyak sholawat di setiap harinya, dan untuk mengawali pertemuan kita di hari ini, kita mari awali dengan membaca sholawat bersama-sama. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب Baik, pada kesempatan kali ini di sini mungkin saya akan berbicara tentang pacaran. Apa sih itu pacaran? Pacaran itu adalah sebuah hubungan yang dijalin antara laki-laki dan perempuan yang biasanya belum halal. Mereka melakukan pacaran itu pada waktu yang belum halal. Nah, terus apa sih pandangan Irham tentang pacaran itu? Kok Irham gak pacaran gitu? Jadi gini, pandangan saya terhadap pacaran. Pacaran itu menurut saya hanya akan menabung dosa untuk di akhirat nanti. Karena melalui pacaran kan kita tidak tahu, kadang-kadang kita bisa melakukan jinah mata, jinah tangan, dan jinah yang lainnya. Jadi saya gak pacaran gitu. Saya lebih memilih single, bukan jomblo ya, beda antara jomblo dan single. Jomblo itu lebih ke nasib, gak laku-laku seperti itu ya. Sedangkan single adalah prinsip untuk sendiri dulu sebelum halal. Jadi saya single dulu gitu, sendiri dulu, karena saya gak mau menabung dosa untuk di akhirat nanti dengan cara berpacaran. Karena kan untuk diri saya sendiri, untuk Irham sendiri, saya itu sudah banyak dosa lah. Ngapain lagi menambah dosa lagi dengan cara berpacaran? Jadi saya mengurangi berbuat dosa dengan cara tidak melakukan pacaran. Itu pandangan saya. Dan dalam Islam pun, dalam Al-Quran pun sudah ada tertera bahwa kita itu tidak boleh mendekati zina. Tertera dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya dan janganlah kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu suatu perbuatan kecil dan suatu jalan yang buruk. Jadi sudah jelas dalam ayat tersebut bahwa kita itu tidak boleh pacaran, karena sama saja kita dengan pacaran itu sama saja kita mendekati perbuatan zina. Dalam artian zina mata, zina secara tidak langsung. Mungkin zina secara tidak langsung, mungkinnya kebanyakan orang
pandangannya, karena pandangan kita zina itu adalah berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang belum halal. Tapi kan zina itu lebih luasnya lagi, bisa bukan hanya itu saja. Kan kita memandang wanita yang untuk laki-laki ya, memandang wanita yang bukan mahramnya dengan cara ada syahwat atau perasaan, maka itu akan menimbulkan jinah mata. Jadi saya lebih memilih single ya, sendiri dulu sebelum halal. Memiliki prinsip nggak mau pacaran dulu lah, nanti pacarannya setelah menikah. Jadi jangan samakan, menurut pandangan Iram sendiri, beda antara jomblo dan single ya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa jomblo itu lebih ke gak laku-laku karena kita ingin pacaran tetapi tidak ada yang mau berpacaran dengan kita, sehingga kita jomblo deh. Tapi single itu lebih ke prinsip kita untuk sendiri dulu lah, gak mau pacaran, mau sendiri dulu aja, memperbaiki diri, memperbanyak beramal soleh untuk mempersiapkan bekal di akhirat nanti. Lah tapi kan kita itu harus cari jodoh, kita kan butuh pendamping hidup. Iya memang betul, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara berpacaran. Kan ada cara yang dibenarkan oleh Islam itu ya, seperti ta'aruf. Tapi kan kita pengen pacaran lah, nggak mau ta'aruf. Ta'aruf itu lebih ke Islam banget. Ya itu mah emang sudah aturannya dalam Islam. Kita itu nggak boleh pacaran, nggak ada yang kata Islami, nggak ada kata Islami banget. Tapi kalau emang itu aturannya dalam Islam ya kita lakukan saja gitu. Toh pacaran pun apa sih indahnya pacaran kan? Sebelum halal memang sih asik pacaran sebelum halal, sebelum menikah. Tapi kan apakah kita ingin menabung dosa di akhirat nanti? Kan kita tidak mau menabung dosa untuk akhirat nanti. Alangkah baiknya kan kita menjaga kesucian orang yang kita cintai, wanita yang kita cintai, dengan cara melindunginya, menjaganya, tidak berpacaran dengannya, tapi melindunginya dengan cara mendoakannya. Atau jika memang kita benar-benar cinta terhadap wanita tersebut, maka kita melamarnya, datangi orang tuanya. Seperti itu. Ada mungkin singkatan dari saya, ada singkatan pacaran. Menurut saya ya, versi saya pacaran. Pacaran memang asik, tapi ta'aruf lebih menarik. Aku yakin jodoh sudah Allah tentukan. C. Cintailah Allah terlebih dahulu. A. Allah lah yang akan mempertemukanku dengan jodohku. R. Rindu ini kutitipkan dalam doa. A. Aku yakin Allah tidak akan mengkhianati makhluknya. N. Nyatanya cinta dalam doa lebih indah daripada yang kita bayangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan ingat, bukan saya sebelum ditutup, bukan saya melarang untuk berpacaran, karena itu mah terserah kita aja, terserah kita aja yang memiliki prinsip hidup. Tetapi saya hanya ingin saling mengingatkan saja bahwa menurut pandangan saya nih, berdasarkan referensi dalam Al-Quran, bahwa pacaran itu bisa mendekatkan kepada zina. Jadi janganlah kita berpacaran jika memang kita menyukai pasangan kita atau menyukai seseorang, maka kita dengan mencintainya dengan cara menghalalkannya, datangi orang tuanya, atau dengan cara ta'aruf terlebih dahulu. Dan ta'aruf itu tidak sembarangan ta'aruf, itu seenaknya ta'aruf, tapi ta'aruf itu ada syarat-syarat tertentu melalui proses-proses tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.